Jadi sekali lagi kami minta kepada Wali Kota Medan agar segera mencabut itu. Dan terhadap tuntutan kami akan melakukan aksi pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2026 di kantor Wali Kota dan DPRD Kota Medan, meminta kepada Wali Kota dan DPRD untuk mencabut surat edaran itu. Jadi sekali lagi, cabut surat edaran itu karena itu kontraproduktif, menyebabkan konflik di tengah masyarakat. Demikian kami sampaikan. Horas. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari, tidak lagi berlama-lama, di kesempatan sore hari ini, saya ingin membagikan kepada kita semua bagaimana sebuah pernyataan, ya, dan ini adalah memperingati Wali Kota Medan terkait, ya, surat edaran yang diterbitkan beberapa hari yang lalu soal pelarangan atau penataan untuk penjualan daging babi. Ini langsung disampaikan oleh Ketua Umum HBB, ya, Horas Bangso Batak, dan langsung saja ini dia videonya. Selamat pagi. Sekaitan dengan surat edaran Wali Kota Medan tentang katanya penataan, tapi kayak pada pokoknya larangan penjualan daging babi, kami menanggapinya sebagai berikut. Yang jelas kami menolak itu dengan alasan yang pertama, ya. Dalam surat edaran itu jelas dikatakan bahwa penataan daging non halal, begitu kira-kira. Surat edaran itu aja udah jelas diskriminatif dan rasis. Karena ya kalau mau menata, jangan cuma daging non halal gitu, ya. Tata aja semua jual beli daging di Kota Medan gitu, ya. Jadi hanya yang diatur babi, terus kambing, sapi, kerbau, dan lain-lain nggak perlu ditata gitu. Yang pertama. Yang kedua, masalah kebersihan. Daging babi di Kota Medan itu adalah produk rumah potong hewan milik Pemko Medan, yang tentu kesehatan dan kebersihannya sudah dijamin. Daging babi itu dipotong di RPH, dibersihkan, kotorannya, bulunya, darahnya sudah dibersihkan dari sana, tinggal dijual di lapak-lapak setelah bersih. Bandingkan dengan daging ayam yang dipotong di tempat, bulunya, darahnya, kotorannya, dan sisa-sisa dagingnya dibuang di parit begitu aja. Mana yang lebih kotor gitu, ya. Jadi daging babi itu cenderung bersih karena sudah dibersihkan dari sana. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau masalah berjualan di pinggir jalan, bahu jalan, trotoar, yang jualan di Medan itu ya seperti itu. Yang jualan itu kalau di pinggir jalan, bahu jalan masih bisa ditolerir. Yang jualan di Medan itu di tengah jalan. Yang di tengah jalan itu Pak Wali Kota, ya, ada minta sumbangan di tengah jalan, jualan takjil di tengah jalan, ya kan, bikin pesta pun di tengah jalan. Kenapa itu nggak ditertibkan gitu? Jadi ini sama sekali ya diskriminasi gitu. Kenapa itu nggak ditertibkan? Terus juga mengenai udah disediakan tempat di Sambu dan Petisah. Emang Kota Medan sekecil itu? Kota Medan itu 21 kecamatan. Kalau daging babi itu hanya dijual di Sambu dan Petisah, lalu dari Binjai, dari Pelawan, dari Tembung, dari Amplas harus datang puluhan kilometer untuk membeli daging babi gitu. Jadi satu hari orang untuk membeli 1 kilo itu kan tidak apa ya, tidak efisien. Ya orang mau beli ya pasti di depan, di yang dekat dengan lokasi dia gitu, ya. Terus masalah mayoritas, kalau dibilang itu di tempat mayoritas, Pak Wali mungkin nggak tahu bahwasanya yang sekarang lagi ramai itu di Jalan Turi Bahagia, Seksama. Kalau dulu Seksama, sekarang mungkin Nami Harap. Jalan Turi itu kalau nggak salah itu berasal dari kata Sian Turi. Ada marga Sian Turi dulu yang buka jalan itu, makanya Jalan Turi. Artinya orang Batak yang Kristen yang mayoritas di situ. Lagian kalau nggak banyak orang, nggak tentu jualannya nggak laku. Kenapa laku? Berarti banyak orang di situ kan? Itu kira-kira. Gak mungkin kita jualan di tempat gak ada konsumen. Orang itu jualan yang dirame konsumen. Jadi kalau ada jualan berarti konsumennya rame gitu loh kira-kira. Jadi sementara di sisi lain bahwasanya masalah babi ini bukan masalah prioritas. Masalah yang prioritas ini di Kota Medan itu banjir, narkoba, begal, rayap, dan motor, dan lain-lain sebagainya. Banjir sudah menelan korban jiwa, narkoba banyak menelan korban jiwa. Kenapa itu nggak diurusi? Saya tidak melihat
program dari Wali Kota Medan untuk menangani bahaya banjir yang tiap tahun selalu ada gitu ya. Jadi saya pikir Wali Kota ini sudah gagal memimpin Kota Medan, bukan membuat terobosan untuk memajukan, malah membuat isu-isu yang menjadikan pergesekan di masyarakat. Jadi sekali lagi kami minta kepada Wali Kota Medan agar segera mencabut itu, dan terhadap tuntutan kami akan melakukan aksi pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2026 di kantor Wali Kota dan DPRD Kota Medan, meminta kepada Wali Kota dan DPRD untuk mencabut surat edaran itu. Jadi sekali lagi, cabut surat edaran itu karena itu kontraproduktif, menyebabkan konflik di tengah masyarakat. Demikian kami sampaikan, Horas. Ya, dan itu dia Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana tadi kita sudah menyaksikan bersama bagaimana sebuah pernyataan ya yang disampaikan oleh Pak Lamsiang, dalam hal ini sebagai Ketua Horas Bangso Batak atau HBB ya, terkait surat edaran ya yang diterbitkan oleh Wali Kota Medan yaitu Pak Riko Waas mengenai pelarangan atau penataan setelah ada klarifikasi ya untuk penjualan daging non halal termasuk babi, anjing dan ular ya kan. Jadi benar saja Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa memang surat edaran tersebut tentu pasti ya kan akan menyakiti dan melukai mereka-mereka saudara-saudara kita umat Kristiani secara khusus atau yang non muslim. Karena kenapa? Karena yang ditata itu di dalam surat edaran yang diterbitkan oleh Pak Wali Kota Medan hanya penjual daging babi, daging anjing, dan juga ular. Sedangkan yang seperti daging sapi, kambing, ataupun ayam potong di dalam surat edaran tersebut tidak disinggung oleh Pak Wali Kota Medan. Ya, jadi jelas saja bahwa seperti apa yang sudah saya katakan 2 hari yang lalu, Bapak Ibu, atau entah itu kemarin, bahwa jujur ini adalah sebuah diskriminasi ya yang dilakukan oleh seorang Wali Kota Medan ya. Jadi dalam hal ini seperti apa yang disampaikan oleh Pak Lamsiang, bahwa ketika mereka yang hari ini pertanggal 23 Februari ya 2026 ada aliansi ya yang dimana mereka akan melakukan aksi di kantor Wali Kota Medan dan juga di kantor DPRD Kota Medan jikalau tidak ada respon ya dari Pak Wali Kota Medan soal surat yang disampaikan atau yang ditujukan kepada Wali Kota Medan, bahwa mereka ya dari Horas Bangso Batak menolak surat edaran yang diterbitkan oleh Pak Wali Kota Medan. Dan jikalau tidak ada respon ya, jikalau tidak dicabut surat edaran tersebut disampaikan oleh mereka di hari Kamis ya tanggal 26 Februari 2026 ini, mereka akan mengadakan demo ya atau aksi untuk mereka menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah mereka atau tuntutan mereka terhadap seorang Pak Wali Kota Medan yang jelas kita melihat memang beliau ini sepertinya hanya berpihak kepada yang di sebelah. Dan memang Bapak Ibu Saudara-saudari, ini hal yang wajar dilakukan oleh seorang Wali Kota Medan, ya bagaimana tidak ya kan, tentu ya suara itu juga didapatkan dari mereka-mereka ya yang saudara-saudara kita ini yang selalu mengatakan bahwa kalau daging babi ini adalah daging yang non halal atau haram buat mereka, ya kan? Artinya ya kalau ke depan nantinya akan ada nanti pemilihan kembali, maka ketika Pak Wali Kota Medan ya tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh ormas Islam saja, mungkin menurut dia akan kehilangan suara. Tetapi bagaimanapun juga bahwa sebagai seorang wali kota, Bapak punya warga bukan hanya orang Islam saja, ada yang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, dan semuanya tidak ada tebang pilih Pak Wali Kota. Semua harus disamaratakan, harus ada yang namanya keadilan. Jadi menjadi seorang pemimpin tidak ada yang namanya warga
kandung, dan tidak ada yang namanya warga tiri. Semuanya sama. Oke, semoga saja Pak Wali Kota mengerti akan hal ini dan ada respon. Maka kalau tidak, kita akan lihat apa yang akan terjadi di hari Kamis yang akan datang. Semoga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kalaupun ada demo yang akan dilakukan, tapi kiranya demo ini tidak ada terjadi yang namanya anarkis. Semuanya untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan warga yang ada di Kota Medan. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.